Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Ketemu lagi dengan Bu Ari dalam pelajaran PKK. Pada pelajaran PKK kali ini kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah memahami pengertian peluang usaha. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk peluang usaha. Dan yang terakhir adalah menentukan peluang usaha sesuai dengan kondisi yang kreatif dan inovatif. Peluang usaha terdiri dari dua kata, yaitu peluang dan usaha. Peluang berarti kesempatan dan usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Jadi, secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama, yaitu faktor manusia, yang kedua faktor keuangan, dan yang ketiga faktor perencanaan. Untuk faktor manusia terdiri dari kepribadian. Kepribadian atau karakter seseorang sangat menunjang keberhasilan. Karakter bisa dibawa dari lahir, namun bisa juga dilatih terus-menerus. Kemauan keras untuk berubah dan lingkungan sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu membantu kita dalam memahami, menghadapi berbagai persoalan. Dalam pengelola usaha, seorang wirausaha dihadapkan dengan berbagai macam kondisi. Yang ketiga, pengalaman yang dimiliki. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman mandiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga berupa kisah seperti yang menginspirasi, yaitu bisa didapatkan melalui buku, media elektronik seperti televisi dan internet. Kemudian, faktor keberhasilan yang kedua yaitu keuangan. Faktor keuangan merupakan salah satu pendukung keberhasilan dalam usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin berjalan. Modal tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, gaji karyawan, promosi, dan kegiatan operasional lainnya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Kemudian, faktor keberhasilan yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan yang sangat matang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan wirausaha. Agar usaha yang dijalankan bisa terarah dan tidak berjalan dengan terseok-seok, maka perlu planning yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misal, produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon konsumennya, dan di mana tempat usahanya. Faktor penyebab kegagalan wirausaha antara lain: 1. Tidak kompeten dalam manajerial. 2. Kurang berpengalaman. Yang ketiga, tidak bisa mengelola keuangan, artinya belum terlatih atau tidak memiliki kemampuan akuntansi. Kemudian, lokasi yang kurang mendukung. Kemudian, gagal dalam perencanaan, artinya perencanaan yang dibuat itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya, sikap yang kurang sungguh-sungguh. Kemudian, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Dan yang terakhir, kurang pengawasan baik dalam peralatan maupun pelaksanaan wirausaha. Materi berikutnya yaitu analisis peluang usaha, kegagalan maupun keberhasilan. Analisis peluang usaha ada 3 macam, yaitu analisis SWOT, analisis 5W+1H, dan yang ketiga studi kelayakan usaha. Kita bahas dulu untuk analisis yang pertama, yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT itu digunakan untuk mengetahui yang pertama, S itu dari kata strength yaitu kekuatan atau kelebihan yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk mendukung usaha. Contohnya, memiliki produk berkualitas dan sudah dikenal masyarakat, memiliki tenaga kerja atau SDM yang kompeten dan loyal.
W-nya weakness. Weakness atau kelemahan. Di sini artinya kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Bila tidak diatasi akan menghambat kinerja usaha. Contohnya, karyawan kurang pengalaman. Kemudian O. O adalah opportunity. Opportunity adalah peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Dan yang terakhir adalah threat. Threat adalah ancaman, gangguan, atau hambatan. Ini adalah suatu kelemahan dalam suatu usaha, yaitu dari analisis SWOT. Yang kedua, analisis 5W plus 1H. Analisis ini untuk menjawab pertanyaan 5W, yaitu terdiri dari W yang pertama, what. What itu produk apa? Jadi yang dianalisis adalah produknya yang akan dibuat atau dipasarkan berupa apa. Kemudian W yang kedua, where. Where itu di mana lokasinya. Jadi ketika kita akan memasarkan suatu produk, kita harus tahu di mana letak atau lokasi yang akan kita gunakan sebagai tempat usaha. Yang ketiga, when. Kapan akan memulainya? Kalau kita mempunyai rencana untuk membuka suatu usaha, kita harus membuat perencanaan, yaitu kapan akan kita mulai usaha tersebut. Kemudian W yang keempat adalah why. Mengapa memilih produk ini? Jadi, ketika kita akan membuka suatu usaha dan membuat suatu produk, kita harus tahu alasan apa kita memilih produk yang akan kita pasarkan ini. Jadi harus tahu betul kelemahan dan kelebihan dari suatu produk yang akan kita hasilkan. Kemudian 5W, yaitu W yang kelima, who. Siapa orang yang akan terlibat di dalamnya? Artinya, dalam suatu usaha kita tidak mungkin melaksanakan usaha itu sendirian. Kita membutuhkan orang lain untuk mendukung usaha kita. Jadi kita akan membuat suatu tim untuk merancang suatu usaha yang akan kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah H, yaitu who. Bagaimana menjalankan usaha ini? Artinya kita harus mempunyai suatu manajemen untuk melakukan usaha. Manajemen ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi. Jika ini berhasil dilaksanakan dan baik, maka usaha yang dilakukan juga akan memperoleh keuntungan yang luar biasa. Analisis yang ketiga yaitu studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis menurut Hussein Umar pada tahun 2003 yaitu penelitian terhadap perencanaan bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis dibangun tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan. Misalnya, perencanaan peluncuran produk baru. Menurut Jacob Ibrahim, yang dimaksud studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan kegiatan atau proyek. Selanjutnya, bentuk-bentuk peluang usaha. Peluang usaha itu bisa bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, peluang usaha dari faktor internal, yaitu bisa berupa pengetahuan yang dimiliki, pengalaman dari individu itu sendiri, dan pengalaman dari orang lain, serta intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Peluang usaha yang kedua yaitu berdasar dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya berupa masalah yang dihadapi belum terpecahkan. Itu bisa menjadi suatu ide peluang. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari situ kita akan memperoleh suatu peluang usaha. Kemudian cara memanfaatkan peluang menurut Dr. D.J. Schwartz yaitu yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha bisa dilaksanakan. Yang kedua, jangan bergaul pada lingkungan yang statis yang akan melumpuhkan pikiran. Jadi kita harus bergaul dengan lingkungan yang berkembang, yang orang-orangnya tidak suka berdiam diri tetapi suka berinovasi. Yang ketiga, senantiasa bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha yang lebih baik. Yang keempat,
banyak bertanya dan mendengarkan. Bertanya ketika mendapatkan sesuatu yang menurut kita itu penasaran, maka sebaiknya kita bertanya dan mencari sumber-sumber dari berbagai media. Kemudian yang kelima, perluas pikiran. Kita kalau mau melakukan usaha tidak boleh berpikiran sempit. Artinya kita harus terbuka pada segala sesuatu. Akan tetapi terbukanya kita harus ada batasan-batasan agar kita tidak terjerumus dalam melakukan usaha. Materi selanjutnya yaitu memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, kita akan meneliti dulu. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasi yaitu yang pertama, kreativitas dalam menciptakan. Di sini, proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kreativitas yang kedua yaitu memodifikasi. Memodifikasi sesuatu berupa mencari ragam atau bentuk fungsi yang baru, kemudian dijadikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga, mengkombinasikan, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Kemudian, jika seorang wirausahawan itu punya kreativitas atau inovasi, maka akan berjalan dengan lancar. Seorang wirausaha harus berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif. Misalkan, yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai, yaitu memanfaatkan kain perca, sedotan, stik es krim, dan yang lain-lainnya untuk menjadi produk yang punya nilai jual tinggi. Yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Contohnya, memanfaatkan akar pohon, tanah liat, atau biji-bijian dijadikan bahan kerajinan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Contohnya, saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan, maka hal ini menjadi suatu usaha yang sangat menjanjikan. Musim panas menjual masker atau jaket. Dan musim seperti sekarang ini, musim Covid, maka masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan itu akan lebih berharga daripada produk lain. Kemudian yang keempat, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Artinya, sebagai pengusaha kita harus bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Kadang hal yang tidak kita perhitungkan itulah yang akan menjadi kunci dari keberhasilan usaha kita. Berikut ini saya contohkan pengalaman yaitu berupa kreativitas dan inovasi dalam wirausaha yang berhasil. Yang pertama, contoh teh botol. Ketika Sosrojoyo memulai usaha rumah tangga teh botol pada tahun 1963, semua orang mencibir. Mana laku, setiap orang bisa menyeduh teh sendiri di rumah. Sekarang teh botol adalah minuman modern pertama hasil karya asli orang Indonesia yang ditiru oleh asing, yaitu Coca-Cola, Pepsi, Lipton, karena mereka merasa tersaingi. Jalan masuk Aqua ke dunia bisnis Indonesia dirintis oleh teh botol. Contoh inovasi yang kedua yaitu seorang petani tebu selalu melihat pabrik gula membuang limbah cair yang mencemari lingkungan sekitar walaupun sudah diberi peringatan. Ia berpikir kenapa dari tanaman tebu yang bertahun-tahun dihasilkannya harus ada limbah yang mengganggu. Ia mencoba mencampur limbah cair dengan pupuk kandang dan digunakan sebagai pupuk tanamannya sendiri. Ternyata hasilnya meningkat 30%. Sekarang, ia mengambil 35 drum limbah cair dari pabrik gula setiap hari, mencampurnya dengan pupuk kandang dan menjualnya dalam jerigen bekas kepada sesama petani tebu. Itu adalah dua contoh inspirasi, kreativitas, dan inovasi wirausaha yang berhasil. Sekarang, untuk tugas pada hari ini, yaitu yang pertama, menurut Anda, jenis usaha apa yang paling mudah dilaksanakan dan mana yang paling Anda minati? Bisa berdasarkan pengalaman ya. Kemudian tugas yang kedua, buatlah sebuah kasus peluang usaha yang Anda minati dan lakukan analisis dengan memperhatikan minat, kemampuan teknis, permodalan, keuntungan, dan prospek masa depan usaha. Artinya, kalian harus menentukan satu usaha, kemudian kalian analisis seberapa besar minat kalian, kemampuan teknisnya seperti apa,
modalnya ada tidak, kemudian keuntungannya nanti seperti apa, dan prospeknya apakah akan bagus atau tidak. Tugas itu kalian tulis di kertas HVS atau folio, kemudian nanti kalian foto dan kirimkan ke WA saya. Dan kertas tersebut kalian simpan dan dikumpulkan saat pembelajaran tatap muka. Demikian tadi materi tentang peluang usaha pada hari ini. Sudah paham belum? Semoga sudah paham ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang akad atas kekayaan intelektual. Selamat belajar di rumah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk video ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.